Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, kali ini saya sedang menyusuri jalan di daerah Sukabumi ya. Ini merupakan jalan perkampungan, tapi suasananya mantep pol ya, pemandangannya mantep. Jalannya juga masih cenderung sepi. Pokoknya mantep lah. Suasananya masih lumayan cukup asri ya. Udaranya juga sangat sejuk sekali. Bahkan sedikit cenderung dingin gitu ya. Brrr. Nah, jalan ini merupakan jalan tembusan dari Sukalarang Gerbitung. Nah, ini Jalan Sukaraja Cirengas. Kita belok saja ke kiri menuju ke Cirengas. Sebelah kanan saya itu jalur kereta api Sukabumi Cianjur. Nah, kira-kira perjalanan saya kali ini mau kemana ya? Ya, ini mah gas tipis-tipis saja lah. Namanya juga jalan-jalan. Pagi ini di sini masih berselimut kabut ya, bisa teman-teman lihat. Ada kabut tipis-tipis gitu. Udaranya mantep, dingin. Nah, ini kalau lagi siang hari ya, terus cuacanya bagus, cerah, itu gunung-gunung di sebelah sana itu sangat indah sekali ya. Pemandangannya mantep pokoknya, kayak di Jepang. Walaupun saya belum pernah ke Jepang, tapi di zaman modern mah kita juga bisa ke Jepang ya, lewat Google. Seperti biasa, untuk perjalanan kali ini juga saya ditemani oleh si Piki Merah, tunggangan setia untuk berpetualang. Ya, lumayan bisa diandalkan lah ya di berbagai medan. Nah, ini jalan kereta api ya, sangat mepet sekali dengan jalan, karena di depan itu stasiun kereta api Cirengas. Tapi saya nggak ke stasiun Cirengas karena memang sudah ke sana. Nah, kira-kira kemana ya saya kali ini? Nah, sinyal masuk stasiun Cirengas tuh bisa kelihatan dari sini. Sayangnya kereta api Siluang ini sedang libur dulu ini karena PPKM. Sayang banget ya, jadi nggak bisa hunting kereta api di daerah sini. Wah, jalannya kayak gini ya, harus cepet-cepet dibenerin nih. Aduh, pemerintah setempat nih, aduh gimana. Oh ya, jalan sini juga itu bisa nembus ke apa namanya, Lampegan, Gandasoli, cuman lewat apa namanya, perkebunan teh. Harus agak muter. Nah, ini udah masuk kawasan stasiun Cirengas ya. Mana ya? Stasiun Cirengas, kawasan stasiun Cirengas. Untuk stasiunnya itu di depan langsung masuk ke kanan ya. Nah, ini nih masih ada pelangnya, pelang stasiun Cirengas. Cuman sekarang karena kereta api Siliwangi ini sedang libur jadi nggak ada kereta yang berhenti. Jangankan yang berhenti, ngelewat juga kayaknya nggak ada, kecuali KLB mungkin, itu juga kalau ada ya. Ya KLB apa ya, kan jalur Bogor Sukabuminya juga masih terputus, masih dalam tahap proyek jalur ganda.
Mungkin apa namanya, nah lewat sini kayaknya nih. Mungkin kalau lewat Bandung ya kereta api agak sedikit menyulitkan juga. Oh, kita jalan-jalan di perkampungan di daerah Sukabumi. Benar-benar masih asri. Mantap lah. Kereta api satu sepur. Ini ada perlintasan. Nah, sini harusnya harus ngambil daerah sini deh. Aman lah ya. Kereta api Siliwanginya juga lagi libur. Juga biasanya warga lewat sini ya pakai motor, ada jalan. Yo, kira-kira udah ketebak belum saya mau kemana nih? Ingat jalan sini itu dulu ya, sebelum sesuatunya itu diaktifkan kembali, saya sering lewat sini pakai motor. Sekarang lewat sini lagi. Kita mau bawa rakasakan aja, kemana aja lah nyampenya. Yang penting mah tempat yang bagus untuk diekspor, bener nggak? Ini mau bener-bener bawa rakasakan gitu, bawa rakasakan. Modal. Sini kali ada jalannya. Coba dulu. Depannya ada jalan. Wah, aduh ini mah mantep, jalannya buntu sampai di sini. Jadi kita simpan motor di mana ya? Itu ada jalan yang cukup luas ya, lahan, kita bisa simpan motor di sini nih. Kita lanjutkan saja ya. Sini ada jalan menuju perkampungan. Biasa warga juga lewat jalan sini. Tuh, ada jalan setapak. Ada bekas motor-motor juga, karena kalau nggak salah di area sana itu ada perkampungan warga ya. Tuh, ada motor. Kan ada jalan. Mantap. Lanjut terus. Strabas terus. Walaupun sendiri, saya masih kuat untuk mengeksplor tempat-tempat yang mantap. Tuh kan ada pos PDR juga di sana. Sayang sekali kereta Siliwanginya lagi pre dulu. Aduh. Wow. Dulu mah motor bisa lewat sini nih, samping rel banget waktu belum aktif ya, sekitar tahun berapa ya? Udah lama lah pokoknya. Jurang. Ya, kira-kira sudah bisa tertebak saya mau kemana. Pos PDR 211 Resor 2.5 Cibeber. Wih, udah kelihatan tuh mulut terowongan lampu kan. Simpen sini aja motornya ya.
Oke teman-teman, akhirnya saya sampai di tempat yang saya maksudkan. Ini merupakan mulut terowongan Lampegan dari arah stasiun Cirengas ya. Rupanya sekarang di sini lumayan cukup ramai. Di situ ada pos PDR, ada juga warung. Di sini juga ada beberapa rumah sekarang. Terakhir saya kesini itu di sini masih cukup sepi, hanya ada rumah di sebelah sini nih, ada rumah dari kayu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah dulu saya sering sekali melintas terowongan Lampegan dari arah stasiun Lampegan untuk ke tempat kakak saya yang berada di sana ya, di Sungaren. Itu biasanya naik motor ke sini, jadi masuk ke dalam terowongan bisa menggunakan motor. Itu dulu ya, waktu terowongan ini belum diaktifkan. Oh ternyata masih ada rumah di sini. Nah ini sekarang sudah berubah rumahnya ya. Oh itu tuh rumah yang itu kalau nggak salah tuh, itu tuh masih ada ya. Jadi dulu sering, kepleset Jadi dulu sering sekali lewat kesini menggunakan motor, karena memang banyak sekali warga menggunakan motor untuk masuk ke terowongan ini ya, sebagai akses jalan pintas menuju ke Cirengas. Gila mantap nih suasananya kalau pagi gini, ternyata masih asri ya, masih hijau. Dilihat juga sinar matahari menembus pepohonan di balik bukit. Tambah ajib. Sayang sekali nggak bawa kamera yang mumpuni yang bisa menangkap kayak ray light atau apa gitu ya, teknik foto apa gitu. Ntarlah saya coba pakai handphone apa bisa, tahu nggak, karena memang jalur ini sudah sejak beberapa minggu yang lalu ya, semenjak PPKM tidak pernah dilintasi, atau mungkin pernah ya KLB yang lintas sekali dua kali. Saya kurang tahu juga kalau ada jadwal KLB, tapi yang saya tahu semenjak PPKM memang kereta api Siliwangi itu berhenti beroperasi ya, atau semua jadwalnya dibatalkan, sehingga di sini jalur relnya juga sudah mulai berkarat. Biasanya kan ini bening gitu ya, mengkilap, tapi sekarang sudah mulai berkarat karena memang sudah lama tidak dilintasi kereta api. Sebelum masuk ke terowongan sini ada sebuah sinyal masuk. Nah, ini sinyal masuk stasiun Lampegan dari arah Cirengas. Oke, kita lihat lebih dekat lagi terowongan Lampegan dari sisi Cirengas ini. Kalau saya perhatikan sih nggak ada perbedaan ya dengan foto pada zaman Belanda dulu, tapi di sini masih banyak persamaannya. Untuk bagian mulut terowongan, di bagian samping ini juga masih sama, mulut terowongan juga masih sama, ornamen-ornamennya, relief-reliefnya juga masih sama seperti relief di atas itu relief ini juga. Ini sejak terowongan ini dibangun memang sudah seperti itu ya, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Di bagian atasnya ada tahun pembuatan, yaitu 1879 hingga 1882. Jadi pembuatan terowongan ini selama 3 tahun. Di bagian atasnya lagi ada keterangan bahwa terowongan ini direnovasi pada tahun 2010. Jadi untuk terowongan Lampegan ini memang
mulut terowongan di bagian sini ya, dari arah Cirengas dan dari arah Lampegan itu berbeda ya, berbeda tampilan gitu. Ini berbeda dengan terowongan-terowongan lain ya. Biasanya di bagian mulut terowongan itu terdapat informasi-informasi mengenai panjang terowongan atau apalah. Itu biasanya ada papan informasi yang terpasang, tapi di sini nggak ada ya. Biasanya ada di sebelah sini ataupun di sebelah sana gitu kan, di samping mulut terowongan, tapi di sini nggak ada papan informasinya. Saya lupa kalau dari arah Lampegan ada papan informasi atau enggak ya. Kemungkinan sih sepertinya ada. Di sini hanya ada kode bangunan hikmatnya aja, 415. Saya akan coba naik ke bagian atas terowongan. Dalam sejarahnya tercatat memang terowongan kereta api Lampegan ini merupakan terowongan tertua lah ya, terowongan yang pertama dibangun di Hindia Belanda. Jadi sebelum ada terowongan-terowongan lain, terowongan kereta api Lampegan inilah terowongan yang berhasil dibuat oleh perusahaan kereta api yang berada di Hindia Belanda ini, itu Stadspoorwegen. Kita coba ke atas, kira-kira ada apa ya di bagian atas terowongan. Saya penasaran. Nah, ini bagian atasnya ternyata sudah rimbun sekali ya teman-teman. Ternyata begini tuh bagian atasnya. Nggak ada jalan lagi rupanya. Sini nih ada nih. Ini sih ternyata begini bagian atas terowongan Lampegan dari arah stasiun Cirengas. Nah, ini di bawah saya ini merupakan terowongannya ya. Ini saya berada di bawah terowongan Lampegan. Maksudnya di atas terowongan Lampegan. Duh, jadi balelol kalau agak capek gini. Lama nggak olahraga. Nggak ada apa-apa di sini. Sekarang kita turun lagi aja. Saya akan coba bandingkan dulu dengan foto tempo dulu terowongan Lampegan ini. Kalau dilihat dari foto zaman dulu sih di bagian atasnya memang perbukitan yang tinggi itu nggak sejauh itu deh sepertinya. Jadi agak ke sebelah sinihan. Atau mungkin pengerukan ini pasca renovasi ya, karena memang di bagian sebelah sana juga dari arah dari arah Lampegan itu sempat longsor akibat gempa. Jadi kemungkinan di bagian sini juga sama ya, sempat direnovasi seperti itu. Terus apalagi ya perbedaannya? Oh iya, di bagian sini nih perbedaannya nih. Di bagian sini ini dulunya itu tanahnya rata dengan rel sejajar, tapi sekarang jadi agak tinggi seperti ini. Nah, kemungkinan tanah dari hasil kerukan itu tuh pada saat renovasi itu disimpan di sini, ditimbun di sini, karena bingung juga ya mau buang kemana gitu kan. Masuk akal seperti itu sepertinya, karena kalau dilihat dari foto zaman dulu ini sangat sejajar dengan rel ketinggian tanahnya. Sekarang jadi lebih tinggi. Bagaimana menurut teman-teman semua? Sama nggak sepemikiran dengan saya? Jadi pada saat renovasi, tanah dari atas terowongan ini dibuang ke sini, ke gundukan tanah ini nih. Nah, selebihnya sih nggak ada perbedaan di mulut terowongan Lampegan dari arah Cirengas ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa membedakan, apalagi perbedaannya kira-kira. Terowongan Lampegan ini bangun menembus Gunung Keneng ya, Gunung Keneng atau Keneng ya, pokoknya itu ya,
menembus Gunung Keneng dengan panjang terowongan sekitar 686 meter. Untuk statusnya ini termasuk ke dalam wilayah Daop 2 Bandung ya. Ini catnya sungguh unik sekali ya. Jadi untuk nama Lampegan sendiri itu banyak versinya ya. Ada yang mengatakan bahwa nama Lampegan diambil dari seorang mandor proyek terowongan yang bernama Van Bekam. Saat beliau mengontrol pembuatan terowongan ini, beliau mengatakan kepada para pekerja untuk selalu memegang lampu ya, dengan bahasa Belanda itu stik kelampenan kalau nggak salah gitu ya. Nah, untuk cerita kedua itu penamaan terowongan ini diambil dari seorang kondektur kereta api pada zaman Hindia Belanda yang selalu berteriak nyalakan lampu saat kereta api mau melintasi terowongan Lampegan ini. Dan untuk cerita yang ketiga itu, nama terowongan ini diambil dari nama sejenis tanaman liar ya, sejenis rumput yang bernama lampegan. Tapi entahlah yang benar yang mana ya. Yang pasti itulah ketiga cerita asal muasal nama penamaan daripada terowongan Lampegan ini. Oke teman-teman, sekarang saya santai-santai dulu di mulut terowongan Lampegan dari arah stasiun Cirenghas. Udara di sini sangat segar sekali ya, memang enak untuk ngadem gitu ya. Kebetulan juga kondisinya masih pagi, jadi matahari masih dari arah timur ya, jadi kesini belum benar-benar tersorot matahari. Angin di sini juga lumayan dingin ya. Saya jam segini juga masih kuat untuk pakai jaket. Biasanya kalau di daerah-daerah Kerawang situ ya, lintas utara, yang namanya gerahnya udah gerah banget. Tapi di sini masih terasa sejuk, gitu kan. Di area Lampegan ini juga memang karena daerah pegunungan ya, jadi sumber airnya itu masih cukup melimpah, masih banyak. Jadi dari dalam terowongan itu juga mengalir ya air-air dari selokan kiri kanan terowongan dari dalamnya. Dan juga ada beberapa air yang mengalir dari samping rel, dari pinggiran balasnya itu ada air yang mengalir. Jadi memang di sini gunung ini itu dia menyimpan sumber air yang saya pikir itu banyak sekali ya. Tadi juga saya di sebelah sana itu melihat ada sebuah besi pipa bulat gede. Itu sepertinya bekas tiang sinyal ya, tiang sinyal zaman dulu yang masih bulat kayak yang saya temui di jalur kereta api Bogor Sukabumi yang berada di daerah mana ya, sebelum stasiun Batu Tulis. Sinyal mukanya itu masih menggunakan tiang bulat. Tadi juga saya melihat ada ibu-ibu dan anaknya, cewek juga anaknya, itu melintas masuk ke terowongan ya, ke dalam. Jadi dari Cirenghas katanya mau ke Lampegan ya, masuk ke dalam. Mungkin memakan waktu tadi sekitar 5 menit saya hitung dari sini ya, masuk dari sini sampai ke keluar sana itu mereka berjalan sekitar 5 menit, mungkin lebih sedikit ya. Karena daerahnya lumayan cukup lembab ya di terowongan ini, makanya di sini itu banyak sekali pacet ya atau lintah seperti ini nih. Nah ini lintah, itu juga ada di setiap cerukan-cerukan seperti ini tuh itu ada lintahnya ya, mungkin karena memang kondisi di dalam ini tuh lembab dingin ya. Coba masuk sedikit lebih dalam bagaimana kondisi di bagian dalamnya. Nah kalau saya lihat sih ini bagian ini tuh merupakan coran baru sepertinya ya, mungkin penambahan coran.
ini Sleko-nya seperti ini. Sleko ini gunanya untuk berlindung dikala ada kereta api yang mau melintas ya. Seperti cor-coran baru ya. Ternyata untuk bagian balas di sini itu datar ya. Balasnya datar, nggak begitu banyak. Pantas saja di sini sering dilewati tanpa menggunakan senter. Ini bagian Sleko kedua ya. Bisa dilihat ya teman-teman, kondisinya itu sangat berair, lembab sekali. Oke, ini sebenarnya masih jauh ke sana ya. Kita balik lagi aja. Karena sudah siang juga, saya harus pulang ke Rawang. Jadi memang banyak sekali warga yang menggunakan terowongan ini sebagai akses potong kompas untuk sampai ke Lampegan maupun ke Cirengas. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya untuk explore saya kali ini di terowongan Lampegan. Karena sekarang waktu sudah mulai siang juga, saya harus balik lagi ke Karawang. Jadi mohon maaf ya bila ada kekurangan tentang explore terowongan Lampegan dari mulut terowongan arah Cirengas ini ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan ataupun mau bertanya tentang terowongan Lampegan dari mulut arah stasiun Cirengas ini, boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan kata maupun informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di explore saya berikutnya. See you next time.